Pileg kemarin 2024 kan Bapak terpilih kembali dan malah suaranya itu jauh lebih tinggi dibandingkan Pileg di 2019 yang meningkat dari 22.751 suara menjadi 26.487 suara. Nah, tapi untuk perolehan partainya ini Golkar lebih banyak suaranya. Iya, Jadi ketua DPRD ke depan tuh Partai Golkar. Partai Golkar ya. Nah, ini menurut Bapak ini kira-kira kenapa bisa kalahnya? Turun dari 16 kursi ke 14 kursi. Pertama Pak, kami dari Partai Gerindra itu dari sejak tahun 2014 fokus utamanya sebenarnya adalah Prabowo Presiden. Dalam perjalanannya 2014 Prabowo belum berhasil menjadi presiden, Gerindra mendapatkan kursi yang untuk sebagai partai baru itu sangat signifikan. 2014 kami dapat 10 kursi di Provinsi Banten. Kemudian 2019 lagi-lagi Pak Prabowo mencalonkan diri sebagai calon presiden. Kami pun begitu Pak. Malah naik, bagus. Jadi 16 kursi ya. Ya, tagline kami tahun 2019 adalah Gerindra menang, Prabowo presiden. Ya. Ya, sehingga hasilnya Gerindranya menang, Prabowo-nya nggak presiden. 2024 pimpinan kami merubah tagline-nya, yaitu Prabowo presiden, Gerindra menang. Jadi memfokuskan untuk Prabowo presiden. Sosok Prabowo-nya Sosok Prabowo sebagai presiden. Karena memang besarnya Gerindra adalah karena nama besarnya Pak Prabowo. Karena tingkat kesukaan publik kepada Pak Prabowo, tingkat pengenalan kepada Pak Prabowo tinggi. Nah, kami sudah berusaha maksimal, ya, kami sudah berusaha maksimal. Kami berkampanye tentang program-program Pak Prabowo, semua caleg kami wajibkan untuk mengkampanyekan itu. Dan alhamdulillah Pak Prabowo menang, ya kami pun menang Pak. Ya, kami pun menang dari jumlah kursi di Banten ini kami 14. Partai lain ada 2 lagi yang 14, PDI dan Golkar 14. Sama-sama 14 kalah di suara sedikit dari dengan Betul. Golkar ya. Karena target kami adalah Prabowo presiden. Betul. Ketua DPRD udah pernah Pak. Ketua DPRD kami udah pernah. Punya presiden belum. Jadi kalau kami disebut kalah, itu yang hari ini itu anggota kami itu bilang kita nggak kalah Pak gitu. Ya, kita nggak kalah. Malah sekarang Pak Andrani mencalonkan siap untuk menjadi calon gubernur. Siap. Apalagi tuh karena militansi kader ini dorongan kepada saya menjadi kuat. Ya, akhirnya menjadi kembali ke saya. Ya kan Bapak selalu motivasi kita bahwa partai itu adalah tempat pengkaderan kepemimpinan. Sekarang Bapak sudah ada dalam posisi sebagai ketua DPD dan Bapak sudah ada dalam posisi sebagai ketua DPRD. Yang belum pernah adalah Bapak menjadi eksekutif. Ya, ketua DPD Gerindra maksudnya. Ketua DPD Gerindra ya. DPD Dewan Perwakilan Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Pimpinan Dewan Pimpinan Daerah Gerindra Provinsi Banten. Ya, dan kemudian kebijakan partai begitu Pak. Ya, untuk 2 tahun Pilkada 2024 ini Partai Gerindra memprioritaskan kadernya untuk mewarnai pilkada di masing-masing daerah. Nah, karena ini adalah kebijakan, kami harus meresponnya Pak. Ya. Dan saat saya meresponnya, alhamdulillah direspon oleh kader, direspon oleh grassroots kita, dan dengan waktu yang cepat juga ya sosialisasi mereka lakukan. Saya sendiri belum Pak, belum bersosialisasi yang masif gitu ya. Jadi lebih kepada penguatan kader dan membuat semacam diskusi-diskusi dengan teman-teman untuk membangun kesadaran kolektif bahwa dengan kesadaran kolektif lah ya kan kita mampu membantu Pak Prabowo menjadi presiden. Ya. Dan hal itu juga bisa akan terjadi dalam pilkada dengan kesadaran kolektif dimulai dari kader Gerindra dan kemudian ditularkan kepada masyarakat. Insya Allah untuk kepala daerah Gerindra punya peluang. Ya, selain didorong dari grassroots juga dari Partai Gerindra, apa motivasi Pak Andra ini untuk supaya majukan Banten ini? Ya. Jadi gini Pak, saya ini kan sudah jadi anggota DPRD hampir 10 tahun. 5 tahun saya jadi ketua DPRD. Dalam sebuah proses kedudukan DPRD di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu adalah DPRD merupakan Dewan Perwakilan Rakyat
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan tugas dan fungsi sebagai legislasi, kemudian budgeting, dan kemudian pengawasan. Nah, dalam prakteknya kami bersama-sama dengan gubernur itu membuat regulasi. Ya, karena prinsipnya bagi kami, bagi saya adalah tugas pemerintah itu adalah melayani dan kemudian mengatur. Jadi proses membuat regulasi itu adalah dalam proses untuk mengatur. Dan kemudian saya memimpin pembahasan APBD sejak tahun 2019, Pak. Jadi saya hafal bagaimana proses perencanaannya, kemudian saya mengikuti dan kemudian saya mengawasi. Nah, kemudian saya lihat lagi, sejak tahun 2022, Provinsi Banten ini dipimpin oleh seorang penjabat gubernur yang tidak melalui proses pemilihan atau bukan melalui proses politik. Karena masa Bapak Wahidin sudah berakhir. Nah, karena masa gubernur sebelumnya sudah berakhir. Apa yang terjadi, Pak? Dipimpin oleh seorang penjabat gubernur, Provinsi Banten tetap WTP. Tetap audit bagus. dari BPK-nya tetap WTP. Artinya sudah ada sistem, sudah ada orang-orang berkompeten, ya pejabat-pejabat tingkat eselon 2, eselon 3, eselon 4, fungsional yang sudah bisa bekerja. Yang diperlukan adalah seorang kepemimpinan, leadership yang diperlukan. Leadership, saya merasa saya sudah dibina oleh partai. Saya merasa sudah berproses untuk bisa mengabdikan diri. Dan yang paling utama sebenarnya, Pak, alasan saya adalah saya sudah banyak menerima manfaat dari Provinsi Banten untuk hidup saya. Sejak tahun 89 saya hidup di Banten. Dan dari yang sekarang ada di Banten ini, menurut Bapak, apa yang harus diperbaiki untuk lebih maju? Jadi gini, kita harus menghormati upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Kita harus akui bahwa progres ada, Pak. Provinsi Banten itu kalau dulu terkenal jalannya rusak, alhamdulillah kepemimpinan sebelumnya sudah menyelesaikan permasalahan jalan rusak. Kita dengar-dengar di provinsi lain malah ya sampai presiden turun tangan gitu urusan jalan rusak gitu ya. Alhamdulillah Provinsi Banten. Kemudian kita dulu terkenal itu kita selalu ketemunya Banten itu macet, Pak, kalau mau lebaran. Ya kan? Karena memang posisi kita sebagai posisi untuk transit. Ya kan? Dan kami bisa menjalankan fungsi kami sebagai wilayah yang dilalui oleh banyak kendaraan dan terus perkembangan-perkembangan terjadi. Namun sebagai sebagian warga Banten kan masih banyak yang belum beruntung, Pak. Masih banyak warga Banten yang tidak memiliki pekerjaan. Masih banyak warga Banten yang masih di level miskin. Ya, artinya harus ada upaya-upaya lebih lagi ya untuk bisa mengoptimalkan agar Provinsi Banten ini bisa menjadi provinsi yang sesuai lah dengan jumlah penduduknya. Jadi lapangan kerja di perbanyak karena kita melihat kesejahteraan mereka ditingkatkan gitu. Betul. Jadi saya garis bawahi di sini bahwa kepemimpinan yang telah berlangsung ya telah membawa perbaikan-perbaikan. Ya, yang kita inginkan adalah berkelanjutan perbaikan-perbaikan dengan ya ide-ide baru, gagasan-gagasan baru yang tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena pembangunan ini kan harus linear, Pak. Visi misi dari seorang presiden terpilih itu mesti kita terjemahkan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di provinsi